Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai basudara semua, terima kasih sudah hadir pada podcast kedua saya yang saya beri nama Podcast Baca Rita. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang ketiga angkatan kelima tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Ambon dengan tutor Bapak Laedi SEMM. Hai saudara semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Ketika mendengar kata korupsi, pasti yang ada di benak kita adalah seseorang yang mencuri uang rakyat, tikus-tikus berdasi, atau para koruptor. Tetapi sebelum membahas lebih jauh mengenai korupsi ini, mari kita bahas dulu apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sehingga sudah sangat jelas bahwa korupsi ini sangat dilarang di Indonesia. Tetapi pada faktanya masih banyak orang Indonesia yang melakukan korupsi. Misalnya kasus suap yang dilakukan oleh Joko Chandra sebesar 500.000 US dollar atau sekitar 7,3 miliar. Atau kasus suap bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar 8,2 miliar rupiah. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Timbul pertanyaan, apakah pemerintah tidak becus dalam mengatasi korupsi ini? Jawabannya tentu tidak, karena pemerintah sudah membuat berbagai regulasi dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Baik dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita sebut dengan KPK, pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sampai kepada pembentukan zona integritas di wilayah pemerintahan. Akan tetapi, yang terpenting adalah kembali kepada pribadi masing-masing dalam mencegah korupsi ini. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan kita sudah berpartisipasi dalam membantu mengatasi korupsi di Indonesia. Oke, saudara semua, semoga pembahasan yang singkat ini dapat memberikan sedikit pemahaman mengenai korupsi dan anti korupsi. Serta kita berharap agar tidak ada lagi kasus korupsi di Indonesia. Amin. Mungkin sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi pada podcast Baca Rita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.